Pada puncak krisis ekonomi, Zimbabwe mengalami hyperinflasi yang parah. Pada tahun 2008, nilai mata uang lokal dolar Zimbabwe merosot begitu ekstrim hingga mencapai nilai yang hampir tak terhitung, dan denominasi uang kertas mencapai triliunan dolar. Mendengar negara Zimbabwe, apa yang kalian pikirkan? Salah satu negara yang paling sering disinggung soal mata uangnya yang sangat lemah. Katanya mata uang Zimbabwe benar-benar tidak bernilai. Bahkan ada yang menyebut bahwa 35.000 triliun di Zimbabwe setara dengan 150.000 rupiah. Tapi apakah itu benar atau bohong ya? Lalu bagaimana sejarah dan kehidupannya sekarang? Yuk kita intip ke negara Zimbabwe ini. Mari kita temukan jawabannya dan simak video ini sampai selesai. Pertama, sejarah Zimbabwe. Negara Zimbabwe yang terletak di Afrika Selatan memiliki sejarah yang kaya dan bervariasi, yang mencakup berbagai periode yang mempengaruhi perkembangan politik, budaya, dan sosialnya. Dari zaman kuno hingga mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1980, Zimbabwe telah mengalami perubahan signifikan yang membentuk identitasnya saat ini. Zaman kuno dan kekuasaan kerajaan Great Zimbabwe. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Zimbabwe telah dihuni oleh berbagai suku dan kelompok etnis selama ribuan tahun lamanya. Salah satu aspek paling mencolok dari sejarah awal Zimbabwe adalah berdirinya kerajaan Great Zimbabwe pada abad ke-11 hingga ke-15. Kerajaan ini terkenal karena arsitektur batu megahnya yang mengesankan, termasuk benteng-benteng dan struktur religius. Penjajahan Eropa dan pendirian Rhodesia. Pada akhir abad ke-19, penjajahan Eropa mulai memasuki wilayah ini dengan Cecil Rhodes menjadi tokoh sentral dalam usaha penjajahan dan eksploitasi sumber daya. Pada tahun 1888, ia mendirikan perusahaan Britania Selatan yang mengklaim wilayah ini sebagai wilayah protektorat Britania Selatan. Pada tahun 1923, wilayah tersebut diubah namanya menjadi Southern Rhodesia dan diberikan status mandat. Masa pemerintahan minoritas dan perjuangan kemerdekaan. Pada pertengahan abad ke-20, Southern Rhodesia dijalankan oleh pemerintahan minoritas kulit putih yang menolak memberikan hak politik dan sosial kepada mayoritas penduduk kulit hitam. Ini memicu perjuangan keras untuk kemerdekaan dan penghapusan apartheid. Partai ZAPU atau Zimbabwe African People's Union dan ZANU atau Zimbabwe African National Union menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintahan minoritas. Selanjutnya, perang kemerdekaan dan pembentukan Zimbabwe merdeka. Perjuangan bersenjata melawan pemerintahan Rhodesia mencapai puncaknya pada tahun 1970-an dalam apa yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Zimbabwe atau Perang Kemerdekaan Rhodesia. Pemerintahan apartheid di bawah Ian Smith berusaha keras untuk mengatasi pergerakan kemerdekaan. Tapi tekanan internasional dan perlawanan dalam negeri menyebabkan terciptanya kondisi bagi perundingan yang mengarah pada perubahan politik. Akhirnya pada tahun 1980, perjanjian Lancaster House dicapai di London yang menyusun jalan menuju kemerdekaan dan pembentukan negara Zimbabwe. Pemilihan umum diadakan dan Robert Mugabe, seorang tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan, menjadi Perdana Menteri pertama negara baru Zimbabwe ini. Selanjutnya, era pasca kemerdekaan dan tantangan. Meskipun awalnya dianggap sebagai harapan baru, pemerintahan Mugabe segera dihadapkan pada tantangan ekonomi dan politik. Reformasi lahan yang kurang efektif, krisis ekonomi, dan pengaruh korupsi mengakibatkan ketidakstabilan dan ketegangan dalam masyarakat. Zimbabwe juga mengalami permasalahan hak asasi manusia dan demokrasi. Perubahan pemerintahan dan masa depan Zimbabwe. Pada tahun 2017, setelah tekanan internasional dan tekanan dalam negeri, Robert Mugabe mengundurkan diri setelah hampir 4 dekade berkuasa. Ini membuka jalan bagi transisi politik yang kompleks. Namun, tantangan ekonomi, penghapusan korupsi, dan pemulihan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam perjalanan Zimbabwe menuju masa depan yang lebih stabil dan makmur. Selanjutnya, profil negara Zimbabwe. Bentuk pemerintahan Republik Presidensial.
Kepala negaranya, Presiden Emmerson Dambudzo Mnangagwa dari 24 November 2017. Ibu kotanya yaitu Harare dan mata uangnya yaitu dolar Zimbabwe atau ZWD. Luas wilayah 390.000 km persegi dan jumlah penduduk 14 juta jiwa. Agamanya antara lain Protestan 74,8%, Katolik Roma 7,3%, agama Kristen lainnya 5,3%, tradisional 1,5%, Islam 0,5%, dan tidak beragama 10,5%. Politik dan pemerintahan. Zimbabwe memiliki sistem pemerintahan republik presidensial. Meskipun memiliki konstitusi, negara ini mengalami ketidakstabilan politik dan pergeseran kekuasaan dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintahan Robert Mugabe yang berkuasa selama hampir 40 tahun ditandai oleh kontroversi dan kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, kebudayaan dan bahasa. Bahasa resmi Zimbabwe adalah bahasa Inggris, tetapi ada juga bahasa-bahasa lokal yang banyak digunakan seperti bahasa Shona dan Sindebele. Negara ini memiliki warisan budaya yang kaya dengan seni patung, musik, tarian, dan cerita rakyat yang mendalam. Pada masa kemerdekaan, budaya Zimbabwe diangkat sebagai simbol identitas nasional. Tantangan negara. Zimbabwe masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki situasi politik dan ekonomi, korupsi, ketidakstabilan politik, dan permasalahan hak asasi manusia tetap menjadi perhatian. Masyarakat Zimbabwe berjuang untuk mencapai stabilitas yang lebih besar dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Perekonomian Zimbabwe. Ekonomi Zimbabwe telah mengalami tantangan yang serius, termasuk hyperinflasi yang merusak nilai mata uang lokal. Sektor pertanian dan pertambangan adalah dua pilar penting dalam ekonomi negara Zimbabwe. Dengan pertambangan berlian, emas, dan platinum menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Reformasi ekonomi dan usaha untuk menarik investasi asing menjadi fokus dalam upaya memulihkan pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe. Fakta unik Zimbabwe. Pertama, Kerajaan Batu Great Zimbabwe. Zimbabwe mendapat namanya dari kerajaan batu kuno yang disebut dengan The Great Zimbabwe pada abad ke-11 hingga ke-15. Kerajaan ini adalah pusat pemerintahan, perdagangan, dan budaya yang penting di wilayah Zimbabwe. Struktur batu yang megah yang ada di situs ini masih menjadi keajaiban arsitektur dan sejarah di Afrika. Kedua, Pegunungan Fumba yang menakjubkan. Pegunungan Fumba terletak di sebelah timur Zimbabwe adalah tempat yang menakjubkan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Taman Nasional Fumba merupakan rumah bagi berbagai spesies tumbuhan langka, burung eksotis, dan kupu-kupu yang sangat indah. Victoria Falls, air terjun terbesar di dunia. Zimbabwe adalah salah satu tempat di mana kalian dapat menikmati pemandangan spektakuler Victoria Falls, air terjun terbesar di dunia ini. Air terjun ini mengalir di perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia, menciptakan panorama alam yang menakjubkan dan suara gemuruh yang menggetarkan. Selanjutnya, tari mbira yang khas. Mbira adalah alat musik tradisional Zimbabwe yang terdiri dari lembaran logam yang diletakkan di atas papan kayu dan dimainkan dengan zari. Ini adalah bagian penting dari budaya Zimbabwe dan sering digunakan dalam upacara serta pertunjukan musik tradisional. Kelima, pusat tambahan sistem transportasi. Selain memiliki jalan raya dan transportasi darat, Zimbabwe memiliki sistem transportasi unik berupa kapal sungai di Sungai Zambezi yang digunakan untuk menghubungkan tempat-tempat yang sulit dijangkau secara darat. Keenam, kampung buatan di Gunung Chimanimani. Di wilayah Gunung Chimanimani terdapat kampung buatan bernama Skyline Village. Kampung ini hanya dapat diakses dengan berjalan kaki selama beberapa hari melalui jalur pendakian yang sangat menantang. Ini adalah tujuan yang populer bagi para pendaki dan petualang yang ingin merasakan kehidupan di pegunungan yang sangat terpencil. Yang ketujuh, dolar Zimbabwe dengan nilai yang ekstrim. Pada puncak krisis ekonomi, Zimbabwe mengalami hyperinflasi yang parah. Pada tahun 2008, nilai mata uang lokal dolar Zimbabwe merosot begitu ekstrim hingga mencapai nilai yang hampir tak terhitung dan denominasi uang kertas mencapai triliunan dolar. Selanjutnya, kehidupan di Zimbabwe. Pertama, keberagaman budaya. Zimbabwe adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis yang berkontribusi pada kekayaan budayanya. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi, sementara Shona dan Sindebele atau Ndebele adalah dua bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat.
Warisan budaya juga tercermin dalam seni patung, tarian tradisional, musik gembira, dan cerita rakyat yang terus dilestarikan. Kedua, pendidikan dan kemajuan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Zimbabwe. Meskipun pernah menjadi salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di Afrika, tantangan ekonomi dan kurangnya sumber daya telah mempengaruhi sistem pendidikan. Namun semangat belajar dan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan tetap kuat di kalangan penduduknya. Angka melek huruf di pedesaan turun sekitar 10% dibandingkan di perkotaan. Kurangnya akses ke pendidikan di daerah pedesaan berarti jalan keluar yang lebih menantang dari kemiskinan bagi orang-orang di Zimbabwe. Pertanian dan kehidupan pedesaan. Pertanian tetap menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Zimbabwe. Banyak orang tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup dari pertanian subsisten. Namun perubahan iklim, perubahan lahan, dan tantangan ekonomi telah mempengaruhi produktivitas pertanian dan memicu migrasi penduduk ke kota-kota yang lain. Yang keempat, masyarakat yang semangat. Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi dan politik, masyarakat Zimbabwe tetap kuat. Budaya gotong royong, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, dan kerjasama di antara tetangga adalah bagian integral dari kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat Zimbabwe telah menunjukkan ketangguhan dan semangat dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kelima, tantangan Zimbabwe. Kehidupan di Zimbabwe tidak lepas dari tantangan yang kompleks, termasuk masalah ekonomi, politik, dan sosial. Hiperinflasi yang merusak nilai mata uang lokal, pengangguran, dan kurangnya akses ke layanan dasar adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Zimbabwe. Meskipun ada upaya untuk mengatasi ini, proses pemulihan menghadapi rintangan ternyata sangatlah sulit sampai sekarang. Disebut negara dengan mata uang yang tak berharga. Zimbabwe dikenal sebagai negara dengan mata uang tak berharga karena mengalami fenomena hiperinflasi yang sangat parah. Hiperinflasi terjadi ketika tingkat inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi dan waktu yang sangat cepat, menyebabkan harga-harga barang dan jasa melonjak secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Singkatnya, pada tahun 2000, Robert Mugabe terpilih jadi presiden di Zimbabwe. Ia memberikan lahan sawah penjajah ke penduduk asli Zimbabwe. Namun penduduk tersebut tidak tahu cara mengelolanya. Jumlah permintaan meningkat, namun persediaan barang tidak ada. Lalu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya atas permintaan Robert Mugabe, sehingga terjadilah superinflasi. Mata uang di sana sangatlah tidak berguna. Contohnya aja, harga sebutir telur bernilai 300 miliar Zimbabwe. Tetapi hal tersebut sudah terjadi di masa lalu, dan sekarang negara Zimbabwe ini terus mengalami perkembangan yang baik dari masa ke masa. Semoga di masa yang akan datang negara Zimbabwe bisa menjadi lebih baik. Maka dari itu teman-teman, doakan saja ya yang terbaik untuk negara Zimbabwe ini. Gimana menurut kalian? Like dan komen di bawah untuk diskusi lebih lanjut. Dan jangan lupa nantikan video-video menarik berikutnya ya.